Oke, kembali lagi untuk trip hari ini. Kita kebetulan mau ke daerah Tanjung Tabalong. Saya mau jalan-jalan ngajak istri. Kebetulan ini weekend guys, jadi saya sempetin aja nge-vlog. Ada yang mau beberapa yang mau saya bahas juga. Oke, thank you kalian yang udah nonton. Semoga hari kalian menyenangkan ya guys. Kita mau bahas apa ya hari ini ya? Oh ya, kebetulan di sini di daerah Kalua ya guys, atau kecamatan Kalua. Sebenarnya kita mau ke daerah Tanjung Tabalong, tapi saya mau cerita dulu. Di sini ada simpang 3 jalan menuju Kaltim sama Kalteng guys, atau Kalimantan Timur sama Kalimantan Tengah. Jadi di sini persimpangannya guys. Kalau kalian dari Kalimantan Selatan misalnya menuju Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur, nah di sini persimpangannya. Kalau misalkan kita nanti belok ke kiri, itu masuknya ke arah Kalteng atau Kalimantan Tengah. Tapi kalau misalnya kita ke arah kanan, terus kita nyonta balong, nanti langsung ke Kaltim guys, tembusnya. Di sini persimpangannya guys. Kebetulan Kalua ini untuk kecamatan yang lumayan padat juga ya. Nah di sini persimpangan 3-nya guys. Kalau misalkan dari Kalsel atau dari Banjarmasin mau ke Kaltim atau Kalteng. Oke, kita mau bahas apa ya hari ini ya? Oh iya, kemarin saya sempat baca berita mengenai MotoGP guys. Jadi kebetulan saya fans banget ya sama MotoGP, dan beberapa ridernya itu ada yang saya suka sampai sekarang kayak gitu. Apalagi rider senior ya, seperti Andrea Dovizioso, terus siapa lagi tuh? Sebenarnya sudah banyak yang pensiun sih, Valentino Rossi, terus Jorge Lorenzo. Kalau untuk rider-rider sekarang sih saya lebih suka apa ya, yang tidak terlalu mendominasi tapi dia bisa mematahkan dominasi, seperti pembalap-pembalap yang udah punya reputasi lah, seperti Marc Marquez kayak gitu. Cuma saya lebih suka tim-tim kuda hitam seperti Suzuki mungkin ya, Aprilia sekarang yang lagi naik, dan terus tim satelitnya Ducati kayak gitu. Oh ya, kembali lagi kita mau bahas MotoGP. Kebetulan ini apa ya, sangat mengejutkan ya guys ya untuk MotoGP sekarang. Jadi di tahun ini itu musim terakhir buat tim pabrikan Suzuki guys, kalau kalian nggak tahu. Kenapa tim Suzuki mundur, itu yang saya baca beritanya karena mungkin terkait masalah finansial ya. Jadi mereka itu mengikuti MotoGP itu yang harus kalian tahu ya, itu memakan banyak biaya yang cukup besar guys. Bahkan yang saya baca itu untuk satu unit motor dan untuk satu unit bagian mesinnya doang, itu bisa sampai menghabiskan dana sebesar 20 miliar guys. Itu satu mesin ya, belum lagi yang lain kayak gitu. Jadi kebayangkan gimana besarnya biaya-biaya buat mengikuti ajang MotoGP gitu. Berbanding lurus sih sama kondisi apa ya, kondisi penjualan market dari Suzuki di segmen roda 2 ya. Kalau kita lihat ke belakang mungkin apa ya, kan kalau misalkan untuk ketahanan dana itu dari penjualan motor ya, bahasa simpelnya sih kayak gitu. Di samping investasi yang lain juga mungkin, cuman khusus di Indonesia ya, misalkan yang kita lihat sampai sekarang, Suzuki itu kalah bersaing sama brand-brand yang lain seperti Yamaha, terus Honda yang mendominasi pasar lah kayak gitu. Market share mereka itu sangat kecil banget guys. Yang saya baca itu beritanya sampai kurang di bawah 1% kayak gitu. Bahkan market share sekelas Honda itu udah sampai 70% lebih menguasain pasar Indonesia. Terus Yamaha sekitar berapa tuh? Pokoknya di atas 30% lebih lah. Nah Suzuki ini gimana ya, skala bersaing kayak gitu. Dan faktor utamanya sih yang saya kutip itu dari YouTube-nya Iwan Banaran, katanya tim Suzuki ini mereka nggak mengikuti perkembangan zaman masalah desain kayak gitu guys. Jadi desain dari motor-motor Suzuki itu
seolah ketinggalan zaman ya. Tapi kalau misalkan masalah desain kan kembali ke selera masing-masing ya. Cuman kalau misalkan kita sebagai penjual, otomatis kita harus ngikut nih apa maunya pasar, apa maunya konsumen kayak gitu. Kalau kita lihat nih, misalkan kita banding-bandingin nih, misalkan sama Yamaha misalkan, dari segmen 150 cc, R15 itu udah sekitar berapa kali ganti ya desainnya, yang generasi pertama sampai generasi keempat kalau nggak salah ya, satu unit motor R15 itu. Sedangkan Suzuki kalau kita lihat dari segmen sport pairing yang 150 cc sampai sekarang itu nggak ada perubahan desain guys. Jadi apa ya, entah itu dari pihak tim desainnya yang kurang kreatif atau gimana ya. Bahkan Honda pun dari CBR dari zaman kapan kayak gitu sampai sekarang udah jauh banget berubahnya. Itu sih yang membuat apa ya, Suzuki mundur karena mungkin masalah finansial ya. Padahal mereka sangat kompetitif loh di ajang MotoGP. Bahkan kan beberapa tahun sebelumnya itu Joan Mir pernah juara dunia kan. Ibarat kata itu mereka bersaing dengan ketahanan dana yang jauh di bawah tim-tim lain kayak gitu, seperti Yamaha dan Honda dan yang Ducati kayak gitu. Tapi mereka bisa kayak gitu membuktikan bahwa dengan memaksimalkan potensi yang ada kayak gitu. Miris sih lihatnya, padahal saya fans banget sama tim Suzuki, apalagi ridernya sekarang kan Joan Mir sama Alex Rins ya. Alex Rins kayak gitu. Mereka itu bisa apa ya, kalau misal dari depan nih, mereka tuh bisa bersaing memperebutkan garis finish kayak gitu. Bahkan yang saya sempat kagum banget dulu, Alex Rins itu bersaing sama Marquez, finishnya itu sepersekian detik dia bisa ngambil posisi finish itu dari Marquez. Coba cek kalian di YouTube deh, Alex Rins itu ngambil di tikungan terakhir pas di garis finish itu dia kalau nggak salah sejengkal lebih dulu daripada motornya Marquez kayak gitu. Artinya kan Suzuki bisa apa ya, Suzuki bisa bersaing kayak gitu sebenarnya. Cuman itu tadi ketahanan dana mereka dari segi finansial jauh di bawah tim-tim lain kayak gitu. Sungguh disayangkan sih Suzuki ya. Miris sih sebenarnya melihat kondisinya. Semoga sih mereka dapat tim pabrikan yang lebih bagus ya, atau lebih kuat lah dalam segi ketahanan dan entah itu dimanapun nantinya. Gak mungkin sih mereka pensiun, soalnya kan mereka termasuk pembalap muda juga yang masih karirnya masih panjang kayak gitu. Itu sih guys, masalah MotoGP ya. Apalagi ya mau kita bahas ya, kita nikmatin aja dulu deh. Suzuki sangat disayangkan ya. Apa ya, mungkin sekian ya guys. Saya kehabisan bahan juga nih. Terima kasih kalian yang udah nonton. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi untuk video atau trip selanjutnya. Oke, thank you. Bye.